Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa demi kelangsungan hidup NKRI, berjanji untuk selalu bersikap dan berperilaku: 1. Mencintai tanah air. 2. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Penandatanganan berita acara penyerahan dan penggunaan anggota Satuan Linmas, pengamaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2017 dari Bupati Aceh Tamiang kepada Kapolres Aceh Tamiang dan Kapolres Selasa. Berkenan dengan hormat kepada Kapolres Aceh Tamiang dan Kapolres Selasa untuk dapat menandatangani berita acara penting. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan untuk perhatian. Istirahat. Istirahat. Yang saya hormati para unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus Kabupaten Aceh Tamiang. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Yang saya hormati para peserta apel BKO Satuan Linmas PAM pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada hari ini kita memperingati Hari Bela Negara yang dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air. Pada momentum Hari Bela Negara tahun ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk belajar dari sejarah perjuangan bangsa. Sejarah mencatat bahwa Republik Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, tidak lepas dari semangat bela negara dari seluruh kekuatan rakyat. Mereka berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk membela tanah airnya dari para penjajah. Sejarah juga telah mencatat bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata, akan tetapi juga dilakukan oleh setiap warga negara dengan kesadarannya untuk membela negara, melakukan upaya-upaya politik maupun diplomasi. Upaya ini tercatat pada lembaran sejarah ketika 68 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, atas prakarsa Mr. Syarifudin Prawira Negara, dibentuk pemerintah Daulat Republik Indonesia di Sumatera Barat. Langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan kelangsungan hidup negara, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih eksis. Nilai-nilai heroik tersebut yang perlu terus kita aktualisasikan melalui berbagai karya nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bagi saya upaya untuk melawan aksi pencurian ikan di perairan kita adalah tindakan bela negara. Setiap tahun ratusan juta ton ikan kita dicuri. Bagi saya upaya mewujudkan kedaulatan pangan adalah bela negara. Upaya untuk bisa tegak berdiri di kaki sendiri secara ekonomi juga adalah upaya bela negara. Para guru,
bidan dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok tanah air, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terluar, sesungguhnya sedang melakukan bela negara. Mereka lah yang telah membuat republik ini bisa tetap eksis untuk melayani rakyatnya. Upaya kita melawan ancaman kemiskinan, keterbelakangan dan ketertinggalan adalah upaya bela negara. Negara ini akan menjadi kokoh dan besar ketika bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Selain itu, ancaman kedaulatan kita juga muncul dari tindak pidana kejahatan luar biasa, yakni korupsi, termasuk di dalamnya pungli, yang telah nyata merusak fondasi kekuatan kita sebagai bangsa dan menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan. Upaya melawan korupsi di semua tingkatan juga merupakan wujud pembelaan kita pada negara. Saat ini, kita juga menghadapi ancaman yang terkait dengan kejahatan internasional yang dilakukan oleh non-negara yang memiliki kemampuan teknologi serta dukungan finansial yang kuat dengan jaringan yang rapi dan tersebar di sejumlah negara. Banyak anak-anak kita yang terjebak dalam ketergantungan pada narkotika. Banyak warga negara kita yang juga masuk dalam jaringan perdagangan manusia. Kita harus melawan kejahatan kemanusiaan ini sebagai bahagian dari kecintaan kita pada tanah air. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk mengimplementasikan hak-hak warga negara dalam pembelaan negara, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah menyelenggarakan program pembentukan kader bela negara. Program ini bertujuan mewujudkan terbentuknya kader bela negara yang memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai tersebut adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, serta rela berkorban. Melalui kegiatan ini juga kita membangun karakter disiplin, optimisme, kerjasama dan kepemimpinan guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, dari para kader bela negara diharapkan mampu menyebarluaskan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat di wilayah masing-masing serta di lingkungan tugas dan pekerjaannya. Dengan demikian akan terwujud implementasi dari gerakan nasional bela negara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk membangun keinsafan bersama bahwa kelangsungan hidup kita sebagai bangsa adalah penjumlahan dari kekuatan rakyat. Dengan kekuatan rakyat semesta, maka bangsa ini akan mampu menghadapi segala jenis ancaman dan tantangan. Itulah esensi dari sistem pertahanan rakyat semesta yang terbukti dalam sejarah bisa membuat republik ini berdiri tegak. Akhirnya, saya juga mengingatkan kita semua bahwa tugas sejarah kita adalah membela negara ini dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketergantungan. Tugas bela negara ini adalah tugas yang maha berat yang ada di depan mata kita saat ini. Tapi dengan semangat persatuan, kerja keras, dan perjuangan kita bersama, tugas sejarah itu bisa kita pikul bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam setiap upaya pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Para peserta apel yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami juga akan membacakan sambutan dalam rangka upacara serah terima bawah kendali operasi BKO Linmas pengamanan pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tanyang tahun 2017. Para peserta upacara, undangan hadirin yang berbahagia. Pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tanyang sebagai bentuk dari pelaksanaan demokrasi di Provinsi Aceh merupakan wujud dari proses demokrasi di tingkat lokal
yang harus dikelola dengan baik proses pelaksanaannya agar dapat terpilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang sesuai dengan keinginan masyarakat daerah ini. Kita semua berharap agar pelaksanaannya nanti dapat dilangsungkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, luber dan jurdil, serta tertib, aman dan terkendali. Pengetahuan, khususnya dalam ilmu bela negara, sebagai bekal dalam upaya bela negara dalam pengorganisasian masyarakat di lingkungannya kelak. Para peserta upacara, para undangan hadirin yang kami muliakan, secara fungsional pengamanan pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh, bupati dan wakil bupati Aceh Tamiang tahun 2017 berada di satuan PAM Pilkada, tetapi partisipasi dan peran serta seluruh komponen masyarakat, terutama peserta pilkada dan tim suksesnya di daerah ini sangat diharapkan, sehingga kondisi keamanan daerah kita dari sebelum pemilihan, saat pemilihan maupun pasca pemilihan tetap aman dan terkendali. Kepada seluruh komponen masyarakat, kami mengimbau aspirasi boleh beda, tetapi kita harus tetap bersatu untuk kemajuan daerah kita. Mari kita menjikapi perbedaan sebagai suatu rahmat dalam partai demokrasi di daerah kita bagi kemajuan dan kejayaan Provinsi Aceh khususnya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Peserta upacara, undangan hadirin yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh, bupati dan wakil bupati Aceh Tamiang tahun 2017. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.